Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran pengantar manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan aset penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui job analysis dan job description. Untuk memahami pentingnya kedua konsep tersebut, berikut kami sajikan sebuah studi kasus yang dapat kalian tonton. Iya, halo Ibu HRD. Iya, ini saya lihat divisi keuangan kita sedang kekurangan pegawai. Beberapa laporan bulanan juga terlambat pengerjaannya. Iya, baik. Yang penting secepatnya ya, kita lagi ngejar target, pekerjaan juga sudah menumpuk. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Boleh saya lihat dulu? Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Dahlia Mariatin Kinoti Borusio Hombing. Saya memiliki pengalaman di bidang administrasi, pengarsipan dokumen, dan pengelolaan data. Baik, apakah Anda siap untuk kerja sekarang? Siap, Bu. Baiklah, kalau begitu Anda kami terima. Anda mulai bisa bekerja mulai minggu depan. Terima kasih banyak, Bu. Halo, kamu karyawan baru ya? Iya, Bu. Oke, selamat datang ya. Hari ini saya ingin kamu membantu saya membuat laporan keuangan bulanan perusahaan. Maaf, Bu, laporan keuangan perusahaan. Iya, bukankah Anda diterima di sini sebagai staf keuangan? Maaf, Bu, sebelumnya satu wawancara saya tidak dijelaskan secara rinci mengenai tugas ini. Saya kira posisi ini adalah administrasi. Jadi, kamu belum pernah membuat laporan keuangan? Belum, Bu. Aduh, kalau begini, pekerjaan tim bisa terhambat. Karena laporan ini harus kita selesaikan. Jadi apa yang kira-kira perlu dibahas di meeting kali ini? Jadi gini Bu, ada masalah terkait karyawan baru. Masalah apa? Karyawan yang direkrut itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu posisi staf keuangan. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Maaf sebelumnya Ibu, itu kelalaian saya. Memang pada saat itu saya lebih berfokus pada kecepatan rekrutmen sehingga saya tidak menjelaskan rincian pekerjaan pada karyawan baru tersebut. Baiklah, kalau begitu kita akan cari solusinya dan cara untuk mencegah agar masalahnya tidak terulang kembali. Terima kasih, kita tutup ya rapat kali ini. Berdasarkan kasus yang telah ditampilkan, masalah utama terjadi karena perusahaan tidak melakukan job analysis. Job analysis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai suatu pekerjaan seperti tugas, tanggung jawab, keterampilan, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Dengan job analysis, perusahaan dapat mengetahui kandidat seperti apa yang sebenarnya yang mereka inginkan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki job description yang jelas. Job description adalah dokumen yang berisi uraian pekerjaan, tanggung jawab, wewenang, serta kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemegang jabatan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan maupun karyawan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi kesalahan kita sejak awal adalah tidak melakukan job analysis terlebih dahulu. Benar Bu, makanya saya di depannya akan melakukan job analysis terlebih dahulu sebelum proses rekrutmen dilakukan. Setelah itu, kita juga perlu membuat job description yang jelas agar setiap kandidat dapat memahami tugas dan juga tanggung jawabnya. Dengan begitu, calon karyawan dapat mengetahui apakah posisi tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi mulai sekarang, setiap proses rekrutmen harus mengikuti proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Dari kasus yang telah ditampilkan, terdapat beberapa penyebab utama. Penyebab yang pertama, tidak dilakukannya job analisis sebelum proses rekrutmen. Yang kedua, tidak ada job description yang jelas. Kemudian yang ketiga, proses rekrutmen dilakukan terlalu terburu-buru. Dampak yang muncul antara lain, salah penempatan karyawan, menurunnya produktivitas kerja, terhambatnya pekerjaan tim, serta bertambahnya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama, melakukan job analysis terlebih dahulu. Langkah yang kedua, menentukan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun job description yang jelas. Dan langkah yang keempat, menjelaskan tugas dan tanggung jawab pada pelamar selama proses rekrutmen. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa job analysis dan job description merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Job analysis membantu perusahaan mengetahui kebutuhan suatu pekerjaan, sedangkan job description memberikan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut.
Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat merekrut karyawan yang sesuai sehingga produktivitas dan efektivitas kerja dapat meningkat. Terima kasih.